Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idlan Syarif Suryostomo, mahasiswa hukum Universitas Sultan Agung Tirta Esa dengan NIM 111240190. Ingin menuntaskan mata kuliah tugas hukum pemerintahan daerah. Yaitu, pertama-tama saya ingin menjelaskan apa sih pemerintahan daerah. Secara etimologi, pemerintahan daerah merupakan dua kata yang disatukan. Nah, dua kata ini itu ada apa aja? Ada pemerintahan dan juga ada daerah. Pemerintahan itu dasar katanya itu adalah perintah dan daerah itu wilayah. Dan sedangkan secara terminologi menurut Hussein itu ada local government itu mencakup tiga pengertian utama yaitu local government, local governance, dan local self governance. Nah, jadi lokal intinya local government itu apa? Local government itu struktural daripada pemerintahan itu sendiri. Sedangkan local governance itu bagaimana struktural itu menjalankan pemerintahan mereka, melakukan urusan-urusan mereka. Dan local self governance itu bagaimana mereka memberikan timbal balik kepada masyarakat dan masyarakat juga memberikan timbal balik yang sebaliknya. Selanjutnya, tujuan dari pemerintahan daerah. Saya mengambil dari pertimbangan yang ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Intinya ada tiga, yaitu Indonesia pengen semua daerahnya itu maju, tapi Indonesia itu juga ingin semua daerah yang maju ini memiliki khasnya masing-masing. Dan yang paling utama adalah Indonesia ingin hal tersebut lebih cepat terjadi. Makanya dibuatlah pemerintahan daerah. Selanjutnya, gimana sih cara untuk pemerintahan daerah itu berjalan dengan lancar? Yaitu adanya struktur. Untuk struktur ini itu diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tepatnya pada pasal 59 ayat 1 dan 2, bahwa setiap daerah memiliki pemimpin. Nah, untuk setiap daerah ini, itu pemimpinnya itu ada daerah provinsi, yaitu sebagai gubernur, daerah kabupaten, yaitu bupati, dan kota sebagai wali kota. Dan masih pada undang-undang yang sama, tepatnya di bagian keempat dan kelima, yang menjelaskan secara rinci terkait cara pemilihan serta hak dan kewajibannya daripada para pemimpin daerah ini. Nah, masih di undang-undang yang sama, tepatnya di pasal 209, perangkat daerah diisi oleh sekretariat daerah, terus sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan, dan selanjutnya ada kecamatan. Nah, untuk kecamatan ini berfungsi kepada kabupaten dan bupati dan kota doang. Selanjutnya, contoh urusan pemerintah daerah. Untuk itu saya ingin menjelaskan dulu, urusan daerah itu terdapat di UU Nomor 23 Tahun 2014, tepatnya pada pasal 1 ayat 5. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Untuk urusan-urusan apa aja sih yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Ini itu ada di pasal 11 dan 12 yang memberikan penjelasan mengenai klasifikasi daripada urusan-urusan ini dan hal-hal yang meliputi urusan pemerintah daerah. Nah, untuk klasifikasinya tuh ada dua. Ada urusan yang wajib dan juga urusan pilihan. Untuk urusan wajib itu hal-hal yang mendasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, rumah. Sedangkan untuk yang pilihan itu hal-hal seperti kepariwisataan, seperti kelautan, pertanian, kehutanan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada bagaimana pemerintah daerah menjalankan otonomi untuk masyarakat. Nah, pemerintah daerah itu bisa menjalankan pelayanan masyarakat dengan mengelola berbagai urusan seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sesuai kebutuhan daerah. Selain mengelola mengenai kebutuhan-kebutuhan tersebut, pemerintah daerah juga bisa melakukan pelaksanaan pelayanan yang didukung melalui pengelolaan APBD sebagai sumber pembiayaan utama. Selain memberikan hal-hal tersebut, pemerintah daerah juga bisa membuat suatu perda sebagai dasar dalam mengatur kehidupan masyarakat secara lebih spesifik. Pelayanan publik juga diberikan secara langsung melalui perangkat daerah agar lebih cepat dan dekat dan efisien. Mungkin sekian, terima kasih. Saya Ilan Syarif Suryostomo, izin pamit. Mungkin pada kelamaan Pak. Assalamualaikum.